Seorang istri, ibu, dan rahasia orang lain. Tubuhnya ditemukan di pinggir jalan Florida Selatan menjadi misteri selama lebih dari setahun. Kini muncul kejutan besar. Sebuah penangkapan mengungkap jaringan pesan teks, DM rahasia, dan alibi yang menurut detektif hanyalah kebohongan demi kebohongan. Kami menangani kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Itu hal yang sulit dilupakan. Pada 28 Oktober 2024, beberapa panggilan 911 masuk ke pihak berwenang di Palm Beach County, Florida. Seorang wanita berdarah dari mulut, tak bernyawa, mobilnya sendiri hanya beberapa meter jauhnya. Tubuhnya tergeletak di tengah jalan. Inilah wanita yang ditemukan di jalan tersebut, seperti yang ingin dikenang oleh orang-orang yang mengenalnya, Linda Campotelli. Video ini diposting di obituarinya, menampilkan Linda bersenang-senang dengan keluarga. Linda tumbuh di Miami dan murid berprestasi. Dia mendapat beasiswa akademik ke Universitas Miami dan bekerja sebagai perawat terdaftar selama 1 dekade. Dia bertemu suaminya, seorang residen medis, lalu membangun keluarga. Mereka punya 2 anak dan pindah ke Palm Beach County di utara Miami. Mereka tinggal di komunitas Wellington. Dalam obituari Linda, ia dikenang sebagai pribadi yang penuh semangat. Jadi, dengan mengetahui semua itu, bagaimana mungkin seseorang yang begitu dicintai banyak orang dan menghabiskan hidup profesionalnya merawat orang lain bisa berakhir meninggal seperti ini? 28 Oktober 2024, pukul 22.20. Kantor Sheriff mulai menerima beberapa panggilan 911 tentang seorang wanita di jalan di Blok 6000 Lions Road di daerah Western Lake Worth, Boyden. Itu di Lions Road antara Lantana Road dan Hypaluxo. Penelepon 911 melaporkan wanita yang tidak sadarkan diri tergeletak di jalan dekat Chevy Tahoe putih. Polisi menemukan kendaraan milik suaminya di dekat tubuhnya. Dari situ, pihak berwenang menyimpulkan korban adalah Linda. Detail kematiannya, saya ingin memperingatkan Anda, sulit untuk dibicarakan. Ada jejak darah di jalan. Dia mengalami luka besar di kepala dan tumit belakangnya terkikis dan rusak menurut penegak hukum. Pihak berwenang menyatakan Linda diseret atau dipindahkan secara paksa. Saudara Nyonya Campotelli, sesuai dengan trauma akibat benturan benda tumpul. Dia kemudian dibawa ke kantor pemeriksa medis Palm Beach County di mana pemeriksaan forensik dilakukan. Berdasarkan pemeriksaan dan informasi dari kantor sheriff, kasus ini dinyatakan pembunuhan. Di mobil ada noda yang menunjukkan seseorang pernah ada di sana dan diduga mencoba menghapus darah. Para deputi menulis, kendaraan masih menyala dengan semua pintu tertutup. Sekitar 25 kaki dari situ, mereka menemukan ponsel milik Linda. Ada pesan teks baru dari suaminya di ponsel itu, dikirim sekitar 1 jam sebelumnya. Kini, Linda dan suaminya tinggal sekitar 8 mil dari tempat jenazah ditemukan. Detektif pergi ke rumah Linda dan mereka mengatakan saat mereka mengetuk pintu, suaminya yang menjawab dan tampak seperti dia baru saja bangun tidur. Dia mengatakan Linda pergi dari rumah sekitar jam 7.30 atau 8 malam untuk makan bersama teman-temannya. Data ponsel menunjukkan ponsel suaminya ada di rumah saat Linda pergi. Jadi suaminya punya alibi kuat dan tidak dicurigai. Para detektif melanjutkan penyelidikan dan berbicara dengan teman dekat Linda yang menyebut Linda mungkin menjalin hubungan dengan mantan rekan kerja Rene Perez. Sebelum membahas Rene, kita perlu bicara soal temuan di kursi belakang Chevy Tahoe milik Linda. Jadi menurut para deputi, ruang belakangnya cukup besar untuk 2 orang. Dan di ruang itu, dengan kursi yang dilipat, terdapat lembaran medis ultrasorb. Saat memeriksa ponsel Linda, mereka menyadari ada sesuatu. Tapi benda itu sudah hilang ketika deputi datang. Di ponsel Linda ada gambar selimut atau taplak meja yang diletakkan di atas lembaran medis. Selimut itu katanya bertuliskan, "Selamat ulang tahun, semoga ulang tahunmu luar biasa." Namun saat para deputi melihat lokasi tubuh Linda ditemukan, lembaran itu sudah hilang. Bukti menunjukkan Tuan Perez dan Nona Campotelli sudah lama saling kenal dan pernah bekerja bersama. Mereka memiliki hubungan pertemanan yang berkelanjutan.
Detektif mengekstrak iPhone Linda dan hasilnya menunjukkan dia punya hubungan romantis dengan Rene Perez. Ini berdasarkan affidavit sekitar 25 halaman yang kami miliki di Law and Crime. Sekarang keduanya, Linda dan Rene, sering berkomunikasi melalui WhatsApp, aplikasi pesan yang memiliki enkripsi ujung ke ujung, yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan cara yang bisa dirahasiakan jika diperlukan. Petugas menemukan pesan antara Linda dan Rene yang menunjukkan mereka berencana bertemu malam saat Linda dibunuh, bertepatan dengan waktu Linda bilang akan makan malam dengan teman-temannya. Berikut beberapa pesan sehari sebelumnya saat pihak berwenang menyatakan Linda dan Rene sedang merencanakan ini. Linda mengirim pesan ke Rene di WhatsApp. Aku mencintaimu. Aku merasa aneh. Aku tidak tahu harus berharap apa besok. Kamu belum pernah melakukan ini untukku, jadi aku agak gugup. Beberapa menit kemudian Rene membalas, LOL, ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin menunjukkan aku juga bisa romantis. Mungkin tak sebaik yang kamu lakukan untukku. Linda berkata, besok jam 7.30 dan kamu yakin 100% ini aman? Rene menjawab, ya Bu, benar. Aku sangat mencintaimu. Linda membalas, terima kasih. Aku juga sangat mencintaimu. Selamat malam. Sekarang, para deputi mengatakan pesan-pesan lain yang mereka temukan menunjukkan bahwa keduanya secara rutin membicarakan tentang seks dan betapa mereka saling mencintai. Mereka meyakini perselingkuhan dan hubungan romantis ini diduga sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Sekarang jelas ketika Anda membaca itu, jika Anda seorang detektif, Anda akan berkata, kita perlu berbicara dengan orang bernama Rene Perez ini. Mereka berhasil membuat Rene datang wawancara pada 2024 setelah semua ini terjadi. Rene mengakui bahwa dia memang berselingkuh dengan Linda. Dia mengaku selingkuh selama 2 tahun. Deputi menanyai Rene soal pesan WhatsApp terkait rencana bertemu di hari Linda ditemukan meninggal. Sekarang Rene mengatakan bahwa dia berencana melakukan sesuatu yang spesial untuk ulang tahun Linda karena itu hanya beberapa hari sebelumnya. Rene bekerja malam di sebuah pusat medis. Dia diduga akan meninggalkan kerja lalu bertemu Linda. Namun sehari sebelumnya, dia sudah memberitahu Linda tidak bisa datang karena anaknya sakit dan dia tak bisa masuk kerja. Namun dia bilang akhirnya dia tetap pergi bekerja malam itu. Masalah dengan alibi itu muncul karena beberapa pesan yang dikirim Linda dan Rene bolak-balik, seperti yang baru saja kita baca. Pihak berwenang mengatakan tidak ada bukti bahwa Rene pernah mengirim pesan, baik pesan teks maupun pesan WhatsApp. Mengatakan bahwa dia tidak akan bertemu dengan Linda malam itu pada tanggal 28. Sekarang, kamu bisa melihat ketika mendengar itu, jika kamu seorang detektif, ada beberapa hal yang memang tidak masuk akal dalam cerita ini. Dan banyak dari cerita ini, banyak dari kasus ini yang telah dibangun sejak malam itu di bulan Oktober 2024, bergantung pada apa yang ditunjukkan oleh data lokasi ponsel. Sebelum lanjut, mari bahas Rene yang bilang pada deputi bahwa saat ia membatalkan pertemuan romantis dengan Linda malam sebelumnya, Linda sangat marah. Detektif mengatakan itu adalah tanda bahaya lain ketika dia mengatakan hal itu, karena mereka telah melihat begitu banyak pesan teks, puluhan ribu pesan teks selama beberapa bulan terakhir. Di antara keduanya, mereka melihat pola dalam cara Rene dan Linda berkomunikasi. Mereka bilang saat Linda kesal atau gelisah, Rene akan meminta maaf secara berlebihan. Sekarang kamu punya dia yang bilang Linda kesal karena dia membatalkan pertemuan ulang tahun yang sudah direncanakan. Namun deputi menyatakan tak ada bukti atau permintaan maaf dari Rene. Hanya fakta tak ada bukti Rene pernah membatalkan pertemuan karena mereka memiliki semua pesan Linda dan Rene. Sekarang mari kita bicara tentang data lokasi ponsel. Rene mengatakan kepada para deputi bahwa dia membagikan lokasinya di ponsel utamanya dengan istrinya. Saat akan bertemu Linda, dia meninggalkan ponsel utamanya agar tujuannya tidak ketahuan. Dia punya ponsel kedua untuk dihubungi kantor. Jika sedang pergi dan dibutuhkan di pusat medis, mereka bisa menghubunginya. Detektif mengatakan mereka punya rekaman CCTV yang menunjukkan Rene meninggalkan tempat kerja sekitar pukul 6.24 malam, meski dia bilang ada di kantor sepanjang waktu. Menurut deputi, ponsel utama yang digunakan memberitahu istrinya lokasi Rene ditinggalkan. Beberapa jam kemudian, pukul 11.52, Rene kembali ke kantor. Menurut deputi, rekaman kamera menunjukkan dia mendekati tempat sampah dan diduga membuang sesuatu saat kembali. Belum jelas apa yang dia buang ke tempat sampah menurut penegak hukum. Para deputi juga mencatat saat Rene kembali bekerja, dia mengenakan satu jenis sepatu.
Lalu ketika dia masuk kerja dan keluar lagi sedikit lewat tengah malam untuk pulang, dia mengenakan sepasang sepatu yang berbeda. Hingga kini, deputi belum tahu kemana sepatu pertama itu. Beberapa hari usai wawancara polisi, detektif menggeledah rumah Rene. Dan saat itulah ada perkembangan menarik lainnya dalam kasus ini karena Rene memiliki ponsel baru, nomor yang sama tapi perangkat yang berbeda. Rene bilang dia kehilangan ponsel lamanya dan harus beli baru di toko. Para deputi dalam kasus ini, sebelum kita lanjut, saya perlu menunjukkan. Sepertinya mereka punya banyak bukti tentang Rene, dan bukan hanya bukti secara kiasan saja. Secara harfiah, mereka punya buktinya, karena mereka bilang mereka mendapatkan rekaman pengawasan dari toko ATT, dan mereka menemukan Rene keluar dengan perangkat lamanya di satu tangan dan ponsel barunya di tangan yang lain. Ponsel baru itu berisi banyak data dari ponsel lama. Tapi menurut para deputi, diduga semua pesan yang dikirimkan Rene dan Linda bolak-balik itu ada di ponsel lama. Yang diduga artinya Rene entah menghapusnya atau sengaja tidak memindahkan informasi itu. Penegak hukum di catatan pengadilan menyebut cerita Rene soal ponsel masih diduga. Itu adalah kebohongan. Sekarang cerita Rene, seperti yang bisa kamu lihat, memang mencurigakan, setidaknya begitu. Dan kamu bisa lihat bahwa pihak berwenang benar-benar tidak terburu-buru dalam penyelidikan ini. Bahkan dengan semua dugaan celah dalam pernyataan Rene tentang di mana dia berada pada malam Linda meninggal dan semua informasi yang terkait dengan ponselnya. Selama penyelidikan yang berpuncak kemarin itu, mereka melakukan penelusuran video secara menyeluruh, mewawancarai banyak saksi, dan mengumpulkan banyak barang bukti forensik. Sepanjang penyelidikan, mereka membuat lebih dari 50 surat perintah penggeledahan terkait kasus ini, menganalisis ratusan jam data ponsel, dan melakukan analisis pada semua ponsel yang terlibat. Jadi ingat, Linda meninggal pada Oktober 2024 dan selama lebih dari setahun, penegak hukum terus mengusut kasus ini. Tapi kemudian pada Januari 2026, tampaknya ada bukti besar yang masuk dan membawa kasus ini ke tingkat berikutnya. Karena pada bulan Januari, hasil analisis keluar untuk nomor telepon yang berakhiran 2154. Menurut penegak hukum, ponsel itu adalah ponsel sekali pakai yang diduga dari Cricket Wireless. Dan para deputi mengatakan mereka berhasil menghubungkan ponsel sekali pakai itu ke Rene. Mereka juga menunjukkan bahwa Rene mengaku punya dua ponsel, utama dan kedua, tapi tidak pernah menyebut ponsel sekali pakai. Deputi menemukan ponsel sekali pakai itu memakai nama palsu. Detektif mengaitkan ponsel itu dengan Rene karena diduga dipakai saat bekerja. Pada hari Linda meninggal, mereka menghubungkan nomor ponsel sekali pakai ke data lokasi mobilnya. Lalu, antara pukul 19.30 dan 23.00 pada 28 Oktober, Deputi menyatakan ponsel sekali pakai Rene dan ponsel Linda aktif di jaringan ATT, menandakan keduanya sangat dekat dan diduga menempatkan Rene bersama Linda. Analysis data ponsel. Jadi dengan adanya teknologi, investigasi kami telah berubah drastis selama 11 tahun terakhir. Saya sudah menjadi bagian dari kelompok ini. Analisis data ponsel memakan waktu lama. Dan ada satu bukti kunci tertentu yang belum teridentifikasi sampai baru-baru ini melalui pekerjaan analisis tersebut. Ingat bahwa saat Anda bekerja dengan elektronik dan hal-hal semacam itu, ada banyak ketergantungan. Bukan hanya pada apa yang bisa kami lakukan, tapi juga pada apa yang diberikan oleh berbagai penyedia dan waktu kapan kami menerima informasi tersebut. Para deputi mengatakan mereka juga menemukan Apple Watch milik Linda di lokasi kejadian dan mereka mengatakan jam itu diduga terdapat darah di kedua sisinya yang mereka yakini mungkin menunjukkan bahwa telah terjadi perkelahian hebat di dalam kendaraan tersebut. Penyelidikan minggu lalu menghasilkan surat penangkapan pada Senin, ditandatangani Hakim Palm Beach County menuduh Tuan Perez atas pembunuhan tingkat pertama dan penghilangan barang bukti. Dia ditahan Selasa oleh mitra federal di layanan Marshal Airisaka, Miami. Dia dipindahkan ke penjara Palm Beach County dan kini ditahan di sana. Rene Perez ditangkap US Marshals di Miami dan dibawa ke Palm Beach County, Florida. Ia didakwa pembunuhan tingkat pertama dan menghilangkan barang bukti. Ini momen sidang pertama di Palm Beach County diambil dari video WFLX TV. Para deputi mengatakan dia belum memberikan pernyataan sejak penangkapannya dan motif dari dugaan kejahatannya belum jelas. Bergabung dengan kami untuk membahas penyelidikan ini adalah mantan Komandan Detektif Kepolisian Chicago, Will Svilar.
Senang Anda hadir di Law and Crime. Rene Perez tampaknya sudah jadi tersangka sejak awal kasus ini hanya karena ceritanya. Dia diduga memiliki hubungan romantis dengan korban, tetapi sejak awal sudah ada banyak kejanggalan dalam ceritanya. Menurut Anda, mengapa butuh waktu begitu lama untuk melakukan penangkapan ini sampai tahun 2026? Jadi mereka harus membangun kasus mereka terhadap pria ini. Maksud saya, ada berjam-jam catatan telepon yang harus mereka dapatkan. Pertama-tama, Anda harus mendapatkannya dulu. Jadi Anda harus menulis surat perintah. Anda harus menunggu perusahaan telepon memberikan semua informasi ini kepada Anda. Dan kemudian Anda harus menyatukan semuanya. Dan itu bisa saja Anda tahu tergantung pada komunikasi yang ada. Dan itu bukan hanya komunikasi antara keduanya, itu juga mencakup pelacakan lokasi. Jadi sekarang Anda berbicara tentang surat perintah penggeledahan demi surat perintah penggeledahan. Anda menulis surat perintah penggeledahan untuk menara seluler. Bukan hanya satu menara seluler, tapi beberapa arah pergerakan orang itu. Secara forensik, ini mimpi buruk untuk ditelusuri. Dan ini sangat memakan waktu. Tanpa bukti fisik langsung, atau pernyataan atau video yang memberatkan di tempat kejadian. Kadang-kadang butuh waktu lama untuk menelusuri semua bukti itu. Menurut saya, dokumen bukti permulaan itu sekitar 25 halaman. Cukup panjang dibanding biasanya dan tampak rumit. Mereka juga membahas semua menara seluler. Ponsel Burner ini diduga kembali, menunjukkan kemungkinan dia meninggalkan ponsel utama di tempat kerja, sementara ponsel Burner itu bersama ponsel Linda menuju lokasi mereka malam itu. Namun, seberapa kuat buktinya? Karena seorang pengacara pembela bisa saja berkata, oke, ya, mungkin Anda mengaitkan ponsel ini dengannya, tapi Anda tidak bisa membuktikan bahwa dia yang memegang ponsel itu. Seperti, bagaimana cara kerjanya dalam membangun kasus Anda, di mana jelas Anda sebagai detektif mungkin berpikir, kami yakin orang ini yang melakukannya. Detektif atau pengacara bisa berargumen ponselnya bergerak, jadi keberadaannya di sana tak bisa dibuktikan. Namun, Anda bisa membuktikannya dengan video. Jadi, harus ada rekaman pengawasan di sepanjang jalur pergerakan ponsel atau yang menunjukkan ponselnya bergerak. Begini caranya. Ponselnya dan ponsel gadis itu bersama-sama. Mereka bergerak ke suatu arah. Akhirnya, mereka berhenti di tempat di mana gadis itu ditemukan. Anda melihat ponselnya bergerak ke arah lain, lalu mendapatkan video saat dia keluar dari mobil lain atau kembali ke sana. Waktunya harus pas, semuanya harus sesuai. Video harus selaras dengan gerakan ponsel. Anda benar. Saya pernah menangani lebih dari satu kasus di mana mereka bilang, ya ponselnya ada di sana, tapi Anda tidak bisa membuktikan dia benar-benar ada di sana. Anda membuktikannya lewat rekaman video pengawasan. Video ada di mana-mana. Ada tempat parkir di mana dia berada, di mana rumah sakit itu berada. Surat pernyataannya sampai 26 halaman, karena ada rekaman di jalan antara lokasi mereka dan rumah sakit. Banyak bukti di sana, dan Anda membutuhkannya untuk kasus tidak langsung. Seberapa besar kasus ini bersifat sirkumstansial? Karena tampaknya mereka minim bukti forensik di TKP. Kita tahu dia ditemukan dengan luka sangat brutal, kemungkinan diseret atau semacamnya. Bagian soal tumit itu sulit dibaca. Namun kita tidak banyak mendengar apa yang menghubungkan dia dengan Chevy Tahoe selain hubungan tertentu. Kecuali ada rekaman video yang menunjukkan dia keluar atau masuk mobil itu. Tapi soal luka-lukanya, kamu tahu, saya tidak tahu apakah ada banyak bukti fisik sama sekali. Seperti yang kamu bilang, saya tahu mereka mengatakan bahwa dia memakai sepatu yang berbeda. Mereka percaya dia mungkin telah membuang beberapa sepatu. Mereka melihat dia masuk ke tempat sampah di rekaman video. Tapi kamu tahu, ini sudah 1,5 tahun kemudian. Saya ragu mereka masih punya sepatu itu, karena yang mereka katakan hanyalah dia memakai sepatu yang berbeda, yang menunjukkan dia mungkin sudah membuang sepatu itu. Lukanya, kamu tahu, ada percikan darah di dalam mobil. Dia berdarah sangat banyak di dalam mobil. Ada dua kemungkinan. Dia mencoba melemparnya keluar dari mobil saat berjalan lalu terseret, atau dia berusaha kabur dan terseret di samping hingga ke belakang mobil. Maksud saya, luka seretan itu parah, tapi mereka bilang itu trauma benda tumpul. Artinya dia tidak tertabrak mobil, dia dipukuli lalu diseret. Dan itu, maksud saya, sangat sulit ketika Anda memikirkan wanita ini dan Anda tahu harus melalui semua itu. Anda tahu, ini adalah bagian mengerikan dari kasus-kasus seperti ini, bukan hanya soal kehilangan nyawa. Wawancaranya, kalau kita kembali ke sana, saya tahu bagaimana PBSO, kantor Sheriff Palm Beach County, menggambarkan ini seolah sejak awal dia bilang akan ada di sana. Dia menyimpan semua pesannya, tapi kemudian dia bilang membatalkan pertemuan itu. Namun, tidak ada bukti dia pernah membatalkannya. Sejak awal, siapapun yang menonton pasti mengira inilah orang yang diduga bertanggung jawab. Menurutmu, dia tahu kalau dia tersangka? Setelah 1,5 tahun, apakah dia terkejut saat Marshal Amerika Serikat menangkapnya?
Tidak, menurutku dia mungkin sudah menduga sesuatu akan terjadi seperti itu. Maksudku, dia sudah berbohong sejak hari pertama. Sebagai penyidik dan jaksa, kamu akan bertanya, apa yang kita tahu? Apa yang bisa kita buktikan? Jika kita tidak bisa membuktikan apa yang kita ketahui sejak awal, bangunlah kasusmu. Apakah orang ini berbahaya? Saya tidak tahu. Perselingkuhan ini jelas berakhir sangat buruk. Tapi apa yang kita ketahui? Apa yang bisa kita buktikan? Dua hal yang berbeda. Kamu sudah tahu sejak hari pertama. Siapa lagi yang akan jadi tersangka dalam situasi seperti ini? Teman-temannya bilang padamu kalau mereka berselingkuh, tapi kamu harus membangun kasus itu. Dan aku punya firasat, kamu tahu, aku punya firasat dia selalu waspada sepanjang waktu. Dan menurutku itu sangat menarik karena ada begitu banyak hal yang bersifat teknis, seperti menara seluler ini memancarkan sinyal ke sini, menara seluler itu ada di sana. Tapi hanya dengan melihat pesan-pesannya, ternyata memang seperti itulah jenis hubungan mereka. Kita semua tahu, mungkin kenal pasangan seperti ini. Perempuan marah, laki-laki minta maaf berlebihan. Dia cerita, aku membatalkan dan dia marah, tapi tidak ada bukti permintaan maaf. Dalam pengalamanmu, seberapa sering kamu berdiskusi dengan penyelidik lain soal dinamika hubungan mereka? Ya, kamu harus menggunakan semua bukti yang kamu punya. Dan sekali lagi, ini akan melibatkan percakapan-percakapan dan mungkin juga percakapan dengan teman-temannya, yang mana dia membicarakan hal ini dengan teman-temannya. Teman-temannya tahu soal perselingkuhan itu. Jadi dia mungkin juga membagikan detail tentang ketidakstabilan hubungan tersebut atau hal serupa. Kamu duduk bersama di meja membahas semuanya, tapi tetap harus hati-hati. Semua orang membuat teori tentang sebuah kejahatan, oke? Saat kamu menangani sebuah kejahatan, kamu pasti membuat sebuah teori. Tapi yang tidak boleh kamu lakukan adalah terlalu fokus pada teori kamu sendiri, sampai tidak membiarkan hal-hal lain masuk. Itulah kenapa bagus untuk berdiskusi dengan orang lain. Karena, kamu tahu, seringkali kalau kamu berada dalam situasi seperti itu, kamu harus benar-benar menjaga diri dari sikap. Ini teori saya, ini satu-satunya kejadian yang masuk akal. Saya harus membuktikan teori saya. Tidak begitu cara kerjanya. Ada banyak pengacara pembela dan saya tidak tahu seberapa efektif argumen ini, tapi sepertinya ini adalah argumen standar yang sering dipakai, seperti, ya mereka hanya fokus pada satu orang saja sepanjang waktu dan tidak melihat tersangka lain sama sekali. Jika seseorang berselingkuh lalu berbohong pada penyidik, pasti kamu akan ingin menyelidikinya lebih lanjut. Selain itu, Lions Road dulu adalah tempat tinggalnya. Sama seperti lokasi jasad ditemukan. Itu seperti jalan yang sangat ramai. Seorang pengacara pembela mungkin berkata, siapa tahu bagaimana dia bisa sampai di posisi ini. Bisa saja itu hanya seseorang yang lewat setelah dia pergi. Bagaimana dalam membangun kasus, Anda menyingkirkan semua kemungkinan sambil tetap fokus pada orang yang dianggap berbohong kepada Anda? Maksud saya, orang ini sepertinya dia melakukan segala hal di awal yang membuat penyidik akan memeriksa dia sebagai orang yang mungkin melakukannya. Secara terbuka, dia mengakui bahwa ada perselingkuhan, tapi kemudian dia berbohong tentang keadaan di sekitarnya pada malam itu. Jadi, jika dia berbohong soal perselingkuhan sejak awal, bilang, saya tidak tahu, saya hanya kenal dia dari kantor, saya tidak benar-benar mengenalnya. Mungkin kamu memang tidak benar-benar fokus langsung padanya. Namun saat dia mulai berbohong soal keberadaan dan pergerakannya, meski sudah mengakui perselingkuhan, surat pernyataan 26 halaman itu jadi penting karena kamu benar. Kamu harus mengatasi beberapa hal yang akan dibawa oleh pihak pembela. Dan sekali lagi, mereka selalu mengatakan, ya, kamu hanya melihat orang ini saja. Kadang orang itu memang satu-satunya tersangka dan sudah jelas dari awal. Kamu tetap membangun kasus tanpa mengabaikan hal lain. Seiring kasusmu menguat, kamu menyingkirkan kemungkinan itu dilakukan orang lain. Jadi itu semua bagian dari surat pernyataan 26 halaman itu, di mana mereka mengatakan itu dia karena ini, dan ini. Itu cuma ungkapan saat orang bilang punya bukti. Tapi PBSO benar-benar punya bukti fisik, terutama perjalanan pria ini ke toko ATT, di mana kamu tahu, saat membaca bagaimana mereka membongkar beberapa kebohongan yang katanya dia ucapkan, seperti, oh saya kehilangan ponsel saya. Namun, rekaman video menunjukkan kamu di toko ATT dengan ponsel di tanganmu saat pergi. Seperti saat kamu membaca 25 halaman ini, dan saya yakin dalam karirmu menyelidiki kasus pembunuhan, kamu pasti sering dibohongi dalam wawancara. Menurutmu, seberapa efektif Rene Perez dalam berbohong saat mencoba menutupi hal ini? Tidak terlalu efektif. Jejaknya kurang tersembunyi. Dan dengar, ini adalah investigasi zaman sekarang. Semua hal forensik ini, kamera dan catatan ponsel,
Catatan ponsel sangat penting saat saya menangani kasus pembunuhan. Dulu menara seluler penting untuk kasus pembunuhan, tapi kini kamera pengawas dari masa depan investigasi. Sulit berbohong soal keberadaanmu jika selalu terekam video atau membawa perangkat yang tak pernah lepas. Melihat penyebab kematiannya adalah trauma benda tumpul, secara teknis mereka memastikan dia memang ada di sana. Saya rasa ketika harus mempresentasikan kasus kepada juri seperti bagaimana caranya jika kamu tidak punya forensik yang membuktikan bahwa dia secara fisik seperti memukulnya atau apapun itu. Berapa banyak bukti yang dibutuhkan selain menempatkan orang itu di sana? Jelas sesuatu terjadi pada wanita ini dan dia satu-satunya orang lain di sana. Bisakah kamu mendapat vonis hanya dari itu? Bisa, tapi tidak hanya berdasarkan itu saja. Itu dan hal-hal lain juga. Seperti kamu tahu ada bukti di dalam mobil itu. Ada percikan darah di dalam mobil yang menunjukkan bahwa ada semacam kekerasan yang terjadi di dalam mobil. Ada bekas pukulan, cipratan, atau apapun itu, percikan darah. Darah dalam mobil menunjukkan kekerasan terjadi di sana. Menepis pembelaan bahwa dia hanya tertabrak dan terseret mobilnya karena ada bukti pemukulan di dalam mobil. Menurutmu sekuat apa kasus ini? Hanya dari 25 halaman itu saja yang sudah cukup banyak. Seberapa kuat kasus ini kalau kamu seorang profesional? Dari sisi jaksa, apakah mereka akan merasa yakin untuk membawa kasus ini? Penyelidikan 1,5 tahun, affidavit 26 halaman, berjam-jam komunikasi, pelacakan catatan ponsel. Menurut saya, teka-tekinya sudah cukup lengkap. Tadi kita sempat bahas sebelum rekam soal mobil itu yang ternyata milik suaminya. Ada selimut bertuliskan selamat ulang tahun yang diletakkan di sana. Tapi mungkin saya saja yang salah menafsirkannya. Dan rasanya itu tidak jelas. Tapi tetap saja tidak jelas bagaimana dia bisa meletakkan selimut ulang tahun itu, padahal itu kedutan untuk istrinya. Dan itu mobil istrinya yang dia masuki karena dia pergi dengan mobilnya sendiri. Apa pendapatmu tentang bagian itu? Anehnya, dia tak mungkin mendekorasi mobil suaminya sendiri saat pergi selingkuh. Sekarang, di mana waktu kosongnya? Di mana itu terjadi? Apakah itu terjadi setelah kejadian? Kau tahu apa dia menata semua selimut ini setelah istrinya pergi? Apakah dia mengaturnya? Anda harus menentukan, dan mereka mungkin sudah tahu, kapan itu terjadi. Karena seperti yang kita bilang, itu bukan mobilnya, itu mobil istrinya, itu mobil suaminya. Dia tidak akan mendekorasi mobil suaminya untuk ulang tahunnya sendiri. Mungkin dilakukan setelahnya. Akan menarik untuk melihat bagaimana hasilnya nanti. Jelas, mereka sudah punya banyak bukti saat ini. Sepertinya dia sedang ditahan di penjara di Palm Beach County. Dan kita akan lihat bukti lain apa yang akan muncul seiring kasus ini berjalan. Pensiunan Komandan Detektif dari Departemen Kepolisian Chicago, Wilson Villar, selalu senang bisa menghadirkan Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bergabung. Tentu. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan kini di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.